Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adnan Rizky Fauzi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas salah satu topik yang menarik nih teman-teman. Apa itu? Topik kali ini terkait dengan proses pemesinan, yaitu proses pemesinan pada pembuatan roda gigi payung. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu roda gigi payung dan bagaimana cara kita menciptakan roda gigi payung? Sebelum kita masuk mengenai bagaimana proses pemesinan pada roda gigi payung, mari kita masuk menuju pengertian terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi dan perencanaan. Nah, kenapa harus kita paham tentang definisi dan juga perencanaan? Agar kita tahu bagaimana fungsi dari roda gigi payung tersebut dan juga bagaimana kita merencanakan proses pembuatannya dari awal tahap perencanaan hingga akhir tahap penyelesaian dengan runtut, baik, dan sesuai dengan standar yang diperhitungkan. Gitu teman-teman. Nah, mari kita langsung saja masuk ke bagian definisi. Yang bagian pertama adalah definisi roda gigi payung, atau yang dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut sebagai bevel gear, merupakan salah satu jenis roda gigi dengan bentuk gerigi yang memiliki sudut kemiringan. Nah, dibuatnya sudut kemiringan ini tujuannya agar kita dapat mentransfer energi putaran dari satu roda gigi ke roda gigi yang lain dengan arah atau sudut belokan sebesar 90 derajat atau tegak lurus. Nah, untuk bevel gear sendiri kita memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya di gambar ini ada jenis bevel gear yang normal tanpa ada sudut kemiringan pada profil giginya. Nah, desain seperti ini sangat menguntungkan untuk proses atau pembuatan alat mesin yang membutuhkan putaran yang tegak lurus. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu ada bagian perencanaan. Nah, untuk bagian perencanaan ini kita akan bagi menjadi dua bagian, subbagian yang berbeda. Yang pertama ada bagian yang mungkin agak rumit buat kita semua, yaitu bagian perhitungan. Wah Pak, ini pasti susah. Enggak, kita nanti belajar sama-sama nanti proses perhitungannya. Nah, bagian perhitungan ini penting agar kita bisa menentukan seberapa besar sih ukuran gear yang nanti kita butuhkan, terutama yang akan kita benar-benar dekatkan itu atau kita fokuskan. Nanti ada berapa banyak jumlah gear yang kita butuhkan dalam proses pembuatan. Nah, itu kita masuk ke parameter hitungan, nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, selanjutnya ada proses pemesinan. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara menghitung yang baik dan akurat, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengoperasikan mesin-mesin, terutama mesin bubut, mesin flash universal, dan juga mesin pemotong pembuat gear gitu. Nanti kita akan belajar sistematikanya dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian perhitungan parameter. Nah, bagaimana sih kita bisa menghitung parameter apa saja yang bisa dibutuhkan dalam pembuatan roda gigi payung? Nah, parameternya sebelum kita masuk ke perhitungan yang lebih kompleks lagi, kita akan membagi parameter menjadi dua bagian atau dua standar perhitungan yang sering dilakukan oleh para engineer dan juga operator mesin. Yang pertama ada standar metrik. Kita tahu milimeter, meter, dan juga kilogram, dan banyak lain yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kita sudah paham lah. Selanjutnya adalah sistem diametral atau imperial, yaitu inci, mil, kaki, dan masih banyak lagi. Nah, perlu diketahui perbedaan di kedua sistem ini itu sebenarnya agak simpel. Tak simpelkan saja ya, aku simpelkan. Kalau metrik itu fokusnya tiap roda gigi atau profil gigi yang dibuat itu ada ukurannya, dan itu menggunakan modulnya sudah ada. Nanti kita tinggal kembangkan lagi modulnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk yang bagian diametral atau imperial itu ada yang disebut dengan mengukur banyak gigi yang diperlukan tiap satuan inci.
Jadi kita tidak fokus pada ukuran, tidak fokus pada berapa modul yang digunakan, tapi fokusnya lebih ke 1 inci ini butuh berapa banyak gigi. Nah, simpelnya gitu teman-teman. Itu simpel, nanti akan lebih rumit lagi karena yang banyak parameter yang harus diperhitungkan gitu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bagian proses pemesinan pada pembuatan roda gigi payung. Nah, untuk perhitungannya nanti kita skip dulu. Perhitungannya nanti sudah aku siapkan di akhir untuk angka-angkanya dan juga apa saja yang kita perhitung. Nanti ada lagi. Sebelumnya kita pahami dulu sistematika untuk pemesinannya secara garis besar ya. Yang pertama, kita tahu proses pembuatan dengan bubut konvensional. Nah, proses ini berguna agar kita bisa menentukan bentuk kasarnya. Terutama yang paling penting adalah profil kemiringan giginya. Nah, nanti karena profil kemiringan gigi akan dibuat menjadi profil-profil gigi yang jumlahnya ada banyak gitu. Nah, sebelum kita membuat itu, kita harus membuat permukaan yang miring terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu untuk membuat permukaan yang miring itu pakai pembuatan apa? Ya, benar, pembuatan melintang. Kita mungkin sudah tahu mungkin soal bobotnya. Selanjutnya adalah proses pengepresan. Pengepresan kita nanti pakai mesin press horizontal. Kita sudah tahu mesin press horizontal dan ditambahi sebuah poros putar untuk menggunakan poros atau bilah pemotong pembuat gigi. Nah, ini nanti ada proses instalasinya sendiri. Nah, mungkin di proses pengepresannya ada satu poin penting yang perlu diperhatikan. Poin penting itu adalah penggunaan dividing head. Apa itu dividing head? Nanti dividing head ini yang akan mengukur bagaimana ukuran-ukuran profil giginya apakah sudah tepat atau belum. Dividing head ini dimana kita akan mengaplikasikan angka-angka yang telah kita hitung di dalam parameter hitungan tadi, kita aplikasikan di sebuah alat khusus yang namanya dividing head yang ada angka-angkanya dan juga titik tersendiri yang itu memang sangat rumit dan akan kita pelajari perlahan dan satu persatu.